Kita akan baca Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepada Yahweh. Nah, saudara, kalimat ini yang kita mau pelajari. Usahakan tahun 2021 tidak lagi kita sering atau banyak berkata, ayo kita berdoa, Tuhan aku berdoa. Enggak. Belajar dari hidup Musa. Berkatalah Musa. Jadi ada diskusi dengan Tuhan. Apa yang Musa katakan? Padahal dalam istilah agama, Musa itu sedang berdoa. Tapi Alkitab menulis dia tidak berdoa, tapi berkata. Nah, biasakan masuk tahun 2021 udah kata-kata doa kalau bisa dikurangi. Loh, kenapa? Lebih baik ngomong, diskusi, cerita, berkata. Apa yang Musa katakan? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Terjemahan yang lain, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Maka sembah Musa kepada Yahweh. Terjemahan lama, jikalau tiada engkau sendiri pergi bersama-sama, maka jangan apalah engkau membawa kami naik dari sini. Jawab Musa, kalau Yahweh tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi dari sini. Sama terjemahan yang terakhir juga. Saudara, inilah sebuah tekad, sebuah keputusan, sebuah tindakan tanpa kehadiran Tuhan dan tanpa penyertaan Tuhan. Jangan kita buat apa-apa untuk tahun 2021. Jangan. Maka kuncinya adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Seakrab apa, seharmonis apa, sedekat apa, selengket apa hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, sedekat itulah hidup kita akan merasa aman. Sungguh, saya ulangi lagi, pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang hebat, bahkan negara-negara nggak berani buat rencana besar untuk tahun yang akan datang ini. Nggak berani karena menakutkan. Tapi dengan firman ini kita disadarkan, asal hadirat Tuhan, asal Bapa kita yang baik itu berjalan bersama kita, maka dia jamin, pasti dia jamin. Oke, lanjut ayat yang ke-16, masih Keluaran 33 ayat 16. Mari kita lihat ya, ayat yang ke-16 Keluaran 33. Okean, belum? Baik, saya baca ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Dari mana akan diketahui? Ya, coba saya lihat di zoom. Oh, sudah baru keluar ini ya. Oke, sebentar. Sebab bagaimana hal itu akan diketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan hati di matamu? Ya, saya bacakan dulu kalimat pertama. Saya ulang
yang AYT. Sebab bagaimana hal itu akan diketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan kemurahan hati di matamu. BIS. Bagaimana? Nah, ini ada kata yang menarik. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya? Saudara, selama pandemik ini, maaf ya, selama pandemik ini, yang pertanyaan sering muncul di dalam hidup banyak orang soal imun, betul tidak? Oh, kata imun, kata kekebalan tubuh, imun itu paling banyak ditanya orang hari-hari ini. Betul. Anak saya Andre bilang, nah, saya mau baca yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya? Ada kekuatan khusus, ada perbedaan. Ya, saya ulangi, bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya? Terus MELT. Dan dengan apakah itu kemudian dapat kami ketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan di matamu? Dari manakah orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepadaku? Dari manakah orang? Oh, sama. Saudara lihat, tidak semua kita kalau berkata, Tuhan terima kasih engkau menyertai aku. Ya, saya ulangi, tidak semua kita berkata begini, oh Tuhan terima kasih engkau menyertai aku, lalu maaf ya, orang-orang langsung percaya. Betul nggak Tuhan menyertai kamu? Ngerti nggak pertanyaan saya ini, saudara? Karena kalau betul-betul Tuhan menyertai kita, itu harus ada bukti yang bisa dilihat oleh orang lain. Coba renungkan kalimat ini. Maka itu dari Keluaran 33 ayat 16 ini luar biasa. Dari manakah gerangan akan diketahui? Dari mana orang bisa tahu bahwa Tuhan itu berkenan kepada kita? Perbedaannya apa? Perbedaannya kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Oke, kata berkenan dalam bahasa Inggris favor. Ya, nggak tahu itu bahasa Belandanya, kata Inggrisnya favor. Nah, saudara, beda. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapat ya pokoknya disukai Tuhan? Itu kan usaha kita. Tapi yang ditulis, yang dialami oleh Musa, itu bukan Musa yang berkenan kepada Tuhan. Beda loh, saudara. Tapi Yahweh Tuhan yang mengakui kamu itu dapat kasih karunia di hadapanku, Musa. Aduh, mudah-mudahan kalimat saya ini bisa dimengerti ya, karena memang ini karena terlalu sering. Hena the height. Ya, terima kasih favor. Ya, saudara, terlalu sering. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan terlalu sering berkata, oh Tuhan terima kasih kami berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan jemaat ini berkenan di hadapanmu. Tuhan terima kasih pelayanan ini berkenan di hadapanmu. Bukan itu. Dari pihak Tuhan, dari pihak Tuhan, dia mengakui enggak bahwa dia menemukan sesuatu di hidup kita? Ya, kalimat ini saya mau tekankan. Yang kita bahas sekarang ini adalah
bagaimana Tuhan menemukan sesuatu. Oke, saya akan baca. Ini hamba Tuhan, anak saya dari Makassar, menuliskan versi modern Bible. Oke, ia berkata kepada Musa, jika oh Tuhan, ya, jika bukan hadirat-Mu yang menyertai kami, janganlah Engkau membiarkan kami pergi dari sini. Terima kasih James, Engkau kirimkan ini. Ya, saya ulangi lagi. Masalahnya saudara, bukan kita yang berusaha berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan itu masalahnya. Tapi pengakuan Tuhan kepada kita. Bukan kita yang berkata, Tuhan, aku berkenan kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan, pelayanan kami ini berkenan kepadamu. Bukan. Puji Tuhan, saudara saya Petrus Prianto dari Muara Mujan, Kutai Barat hadir. Ya, coba buka lagi Keluaran 33 ayat 16 dengan berapa terjemahan itu. Ya, saya ulangi. Sekarang bukan dari pihak kita yang ngomong berkenan kepada Tuhan, bukan. Tapi pengakuan Tuhan terhadap kita ini loh saudara, itu yang penting. Ya, oke. Saya akan baca berapa terjemahan. Kenapa ya kalau di Zoom ini kok lambat, yang di layarnya Papa ini tampilnya. Saudara perhatikan ya, tolong semua yang ngikuti ini perhatikan perbedaannya. Bukan kita yang menyatakan diri kami berkenan kepadamu, bukan saudara. Tapi Tuhan yang mengakui. Maka itu saya baca lagi ya terjemahan baru bahasa Indonesia. Dari manakah gerangan akan diketahui? Kan Musa tanya, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ayat berikut, sebab bagaimana hal itu akan diketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan hati di matamu. Wih, ini luar biasa. Karena dengan apa gerangan boleh diketahui bahwa aku telah beroleh rahmat pada pemandanganmu? Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya? Dan dengan apakah itu kemudian dapat kami ketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan di matamu? Nah, jelas ya saudara. Jadi beda saudara. Bukan kita disertai Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Ya, masih ayat 16. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalanlah bersama kami. Puji Tuhan. Saudara, ada beda. Bukan kami yang berjalan bersama, bukan kita yang berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan yang berjalan bersama kita. Beda. Ya, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Nah, ini temanya. Saya baca terjemahan lain. Bukankah dengan penyertaanmu itu kami, yaitu aku dan umatmu. Ya, sama saya baca terjemahan lain. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Karena terlalu lama kami hanya berkata aku dengan Tuhan, aku
aku dengan Tuhan, kami dengan Tuhan, Tuhan beserta kami. Terlalu lama. Tapi masuk tahun 2021 harus ada konsep yang berubah. Bukan lagi kami yang dengan Tuhan, tapi Tuhan dengan kami. Roh Kudus tolong untuk membedakan ini. Bukan lagi kami dengan Tuhan, bukan lagi kami berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan berjalan bersama kami dan Tuhan hidup bersama dengan kami. Roh Kudus, supaya kami bisa memutar tombol switch on off ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saya harap saudara mengerti penekanan ini. Oke, saya baca bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimanakah orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami? Kehadiran Yahweh di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Oke, saya akan ambil kalimat ini ya, yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau yang terjemahan baru, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan tolong kami. Saudara, pernah dengar kata herd immunity? Ya, itu artinya kalimat yang sangat tidak baik. Herd immunity, HERD, herd ya, immunity, kekebalan secara alamiah. Kalimat itu, ya, kalimat itu cocoknya untuk binatang. Lu kenapa begitu? Begini istilahnya, selama COVID-19 ini hukum alam itu berlaku. Berlaku apa? Ini hukum alam ya. Yang kuat yang bertahan, yang lemah menyingkir. Ini kejam saudara. Maka itu COVID-19 ini sadis. Ngerti enggak kalimat yang jelek ini? Maka itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari kalimat ini menarik. Kami akan, kehadiran Yahweh di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Maaf, manusia boleh berharap dengan vaksin, betul? Wajar, karena orang yang tidak dimiliki oleh Tuhan seperti kita, manusia yang tidak punya pegangan apa-apa, pasti vaksin adalah harapan satu-satunya. Wajar saudara. Tapi apakah vaksin itu menjamin? Ternyata banyak kelemahan. Memang semua yang dibuat oleh manusia pasti ada kelemahannya. Hanya yang Papa kita buat yang sempurna, tidak ada kelemahannya. Maka itu saudara, ayat ini luar biasa. Yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini, hanya kehadiran Tuhan di hidup kita. Itu yang membedakan, bukan vaksin. Dengar, dalam situasi seperti ini, orang tidak lagi bicara tentang asuransi. Kenapa? Karena orang punya asuransi yang hebat pun, kalau COVID sudah nyerang, oksigen sudah sulit didapat, ngeri sekali. Maka itu hal menarik kalau saya diskusi dengan banyak orang, ya,
Kalau tadi kita tanya ya, saling bertanya kapan corona ini pergi, tapi begitu masuk akhir November sudah nggak ada yang tanya lagi, sudah bosan karena si corona nggak pergi-pergi. Nah, lalu yang paling umum hari-hari ini ya, apa pertanyaan orang? Kemana saja? Berapa persen kadar oksigennya? Berapa persen kadar oksigennya? Mana? Dulu-dulu kita pernah mikir kadar oksigen dalam tubuh kita, nggak pusing. Oksigen gratis kok, papa yang sediakan. Sekarang orang mulai mikir kadar oksigen dalam hidupnya. Ya ampun. Ini saudara yang kita harus tahu. Makanya insurans pun tidak bisa diandalkan. Karena apa? Uang mau bicara apa? Selama COVID merajalela di bumi, saudara, uang nggak bisa bersuara lagi. Betul tidak? Hal yang mengerikan lagi, maaf, sekarang ini pasien-pasien COVID ini kesulitan dapat kamar rumah sakit. Waduh, ini menakutkan sekali. Nggak tahu apalagi dah, kita nggak usah mikirin itu. Maka itu tema malam tahun baru ini, saudara, betul. Saya mau baca lagi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kehadiran Yahweh di tengah-tengah kamilah yang akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Jadi yang membedakan sekarang bukan orang yang punya duit. Hari ini meninggal lagi seorang dokter, profesor. Karena COVID, sudah berapa ratus dokter di Indonesia. Maka itu ya, masuk tahun 2021. Jadi ini loh yang membedakan, bukan orang pinter, orang pandai, orang jenius, seorang, apalagi di Amerika, oh jangan gitu Fit, orang-orang yang lain. Yang membedakan bukan orang kaya yang duitnya banyak, asuransinya hebat, tidak. Yang membedakan cuma satu, penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Luar biasa. Masih di ayat ini, saya mau baca terjemahan baru dulu, masih ayat 16 ya. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Saya baca yang terjemahan lain. Bukankah dengan penyertaanmu itu, ya, kami, yaitu, ya, betul, hanya hadir saja sudah menjadi pembeda, betul. Wah, terima kasih Daja, kamu nulis bagus. Ya, ada komen yang tadi hamba Tuhan Pak Pendeta Alilintang sampai Daja menulis, bayangkan kehadirannya saja sudah membuat perbedaan antara kita dengan yang lain, apalagi kalau Tuhan bertindak. Betul sekali, wih, luar biasa. Oke, terlalu lama kita berkata Tuhan beserta aku, Tuhan beserta aku. Masalahnya yang ngomongkan kita. Maaf lo ya, Immanuel, Tuhan beserta aku, Tuhan beserta aku. Itu istilah gini loh saudara, ya, sedekat-dekatnya Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Karena memang presiden kita kali ini luar biasa. Ngomonglah sampai capek. Weh, presiden itu dekat dengan aku. Weh, Presiden Jokowi itu menghargai aku. Ngomonglah sampai capek. Kira-kira teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, nanggapinya bagaimana? Serius? Enggak. Yang ngomong kita kok.
Tapi kalau yang bicara Presiden Jokowi, misalnya saya kasih contoh, di suatu acara tahu Presiden Jokowi berkata gini, wih, saya itu dekat loh dengan Teddy Andrew. Ngerti nggak contoh ini? Saudara, maka itu masalahnya. Tuhan ngomong nggak bahwa dia itu mau menyertai kita? Ini tema kita. Jadi saudara, yang penting sekarang dari pihak Tuhan bicara apa tentang kita. Kita ini mendapat karunia favor enggak? Genadigheid tadi bahasa Belandanya. Dapat kemurahan enggak dari dia? Bukan kitanya yang ngomong. Oke, sekarang kita lanjut ayat 17. Nanti akan nyambung ayat 15, 16, 17 itu luar biasa. Ayat 17. Setelah Musa bicara, ya, setelah Musa bicara, ayat 16, ayat 15, 16 yang luar biasa. Papa menjawab, saudara. Lagi sekali, Papa menjawab. Nah, jawabannya di ayat 17 ini, kalau saya pakai istilah Jakarta, gila ini. Gilanya di mana? Perhatikan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Di layar Zoom belum ada ya. Yang di layar Facebook saya kecil sekali. Ayat 17. Yahweh menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta. Sebab belum ya, yang di layar Zoom ini belum ya. Terjemahan yang lain Papa nggak bisa baca yang di Facebook. Saya ulangi kalimat pertama ini, saudara. Saya ulangi kalimat pertama ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau kita baca cepat begitu saja, maka kita tidak akan mengerti. Sama seperti saya baca, ya sudah biasa, saya sudah sering khotbah ayat ini juga. Tapi suatu titik, saya lupa tahun berapa, Roh Kudus menanyakan begini, Daniel, kamu baca lagi. Saya baca, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, ternyata jawabannya, pertanyaannya begini. Berarti antara Papa di surga dengan Musa dan Musa dengan Papa di surga, siapa yang menuruti siapa? Betul nggak? Siapa yang menuruti siapa? Ternyata Papa di surga yang nurutin permintaan Musa. Wih, saya kaget, saudara. Kok bisa? Ayo, kaget nggak? Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Oke, maaf ya, yang di IG saya harus bergeser untuk melihat, kecil sekali ini. Tunggu ya. AYT, Yahweh menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta. Terus terjemahan lama, maka firman Yahweh kepada Musa, lagi perkara ini yang kau katakan itu hendak ku perbuat. Bayangkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata Yahweh kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan. Wah, luar biasa. Dan berfirmanlah Yahweh, sudah ada ya, terima kasih An, sudah keluar. MLT. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal ini
yang telah engkau katakan, aku melakukan. Firman Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, akan kulaksanakan. Wih, luar biasa ini. Akan kulaksanakan hal yang kamu katakan ini. Udah, untuk masuk tahun 2021 jangan banyak berdoa, tapi diskusi dengan Papa. Nah, terbukti sekarang lewat ayat 17. Musa itu nggak berdoa, dia cuma ngomong. Oh, di Sydney, di Australia bagian timur sudah masuk tahun baru. Ya, saudara, saya ulangi lagi. Jadi Musa itu nggak banyak berdoa, dia ngomong, dia cerita, dia diskusi. Tuhan lakukan. Masuk tahun 2021, Tuhan tidak menilai jam doa kita, hafalan ayat Alkitab kita, pelayanan kita, enggak. Papa mau mencari orang-orang yang diperkenan dia, bukan kita yang berusaha berkenan. Papa akan mencari orang-orang yang dia bisa menyertai kita. Nah, waktu saya pertama kali belajar ayat ini, muncul nggak pikiran begini? Coba saudara renungkan. Berarti bagi Papa di surga, sampai Musa mati, Tuhan mengakui Musa nggak akan pernah salah ngomong. Loh, kenapa? Begini, menurut firman Tuhan kepada Musa ini, berarti Yahweh Tuhan yakin seyakin-yakinnya bahwa Musa selama hidup nggak pernah salah bicara. Nah, itu kan mengagetkan. Mengapa saya berani berkata kalimat itu? Karena Tuhan menjamin juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan, akan kulaksanakan perkataanmu. Nah, saudara perhatikan kata juga, ya. Tahu ya, dalam bahasa Indonesia kata juga itu menunjukkan kemarin-kemarin, dulu-dulu sudah. Maka sekarang pun aku akan lanjutkan. Maka itu ada kata juga, hal yang telah kau katakan ini. Waduh saudara, saya lebih syok lagi. Berarti betul-betul Papa sudah yakin selama Musa hidup gak akan pernah salah ngomong. Sebab kalau ayat ini terbukti bahwa suatu hari Musa salah ngomong, maka Tuhan harus konsekuen dengan apa yang dia katakan. Ngerti gak maksud saya saudara? Tuhan harus konsekuen. Ini luar biasa. Nah, padahal dalam Yakobus 3 ayat 3 kan ditulis, satu-satunya bukti orang yang sempurna bukan doa puasanya berhari-hari dalam sebulan, bukan doanya berjam-jam sehari, bukan hafal ayat Alkitab ratusan. Tidak. Menurut Yakobus 3 ayat 3, orang yang sempurna adalah orang yang gak pernah salah bicara. Begitu ukuran sempurna menurut surga, yang gak pernah salah ngomong. Maka itu mulut harus dijaga baik-baik. Nah, menurut ayat 17 Keluaran 33, Musa dianggap tidak, Tuhan percaya Musa gak akan pernah salah bicara. Nah, biasakan begini, kalau saudara menemukan janji apa saja dalam kitab suci, terus cari apa syaratnya, apa kriterianya, kenapa Tuhan bisa berikan janji seperti itu. Nah, seperti ayat 17 ini, apa persyaratannya? Mengapa sampai Papa berani ngomong kepada Musa
Kamu gak usah doa Musa, ngomong apa saja aku lakukan. Saudara perhatikan kata karena. Ya, ada kata karena ya, sebab. Nah, yang terjemahan lain sebab, ya. Terus karena. Oke, pakai dua kata yang sama. Berarti itu persyaratannya. Mengapa Papa sampai berani berjanji kepada Musa melakukan apa yang Musa katakan? Karena ada dua syaratnya. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Oke, saudara kita Riki dari Bogor memberikan tulisan dari terjemahan The Message. Saya akan baca ya, The Message. God said to Moses, Tuhan bicara kepada Musa, alright, keren, alright, just as you say, just as you say, seperti yang kamu katakan Musa, this also I will do. Wih, dijamin, this also I will do. Nah, kata also juga. Jadi kata-katamu sekarang ini pun akan kulakukan seperti kata-katamu yang kemarin-kemarin Musa. Wow. For I know you well. Aku kenal kamu Musa dengan sempurna. I know you well. Nah, ini dia The Message. And you are special to me. Wih, keren sekali. Terima kasih Riki, Papa, terima kasih kamu beri terjemahan The Message. For you are special to me. Kira-kira semua kita yang sedang belajar firman ini, spesial gak sih kita ini di hadapan Tuhan? Satu-satunya pengakuan spesial khusus kalau kita nurut, nggak suka melawan Dia. Lalu masih belum selesai The Message. I know you by name. Nah, inilah dua syarat yang Tuhan lihat di hidup Musa. Wih, hebat sekali. Dan aku mengenal engkau. Wih, hebat sekali saudara. Saya ngomong lagi. Semua kita bisa berkata, oh aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Semua kita bisa berkata, oh aku kenal Presiden Joko Widodo, aku kenal. Tapi beda kalau Presiden Jokowi yang berkata, oh aku kenal dia. Ngerti nggak perbedaan ini saudara? Jadi Musa memiliki dua persyaratan yang membuat Papa di surga bisa mempercayai Musa, sehingga Musa ngomong apa saja Tuhan lakukan. Syarat yang pertama, karena Musa found favor, ya, Musa mendapat kasih karunia. Riki, Papa minta yang ayat 16 The Message. Ya, saya lihat ayat 16. Nah, mendapat kasih karunia tadi kita sudah baca di ayat 16 toh. Yang mendapat kasih karunia itu, ya, nanti saya akan bahas lagi dikit. Sekarang ayat 16. Saya ingin lihat The Message. Ya. Mendapat kasih karunia, aku dan umatmu, sehingga engkau bedakan kami. Saudara, tahun 2021 tidak boleh ada orang egois. Katakan amin. Loh, apa hubungannya? Lihat ayat 16, berapa kali Musa berkata, aku dengan umatmu ini, aku dengan umatmu ini, aku dengan umatmu ini. Nggak boleh cuma aku dan keluargaku, aku dan keluargaku. Tidak. Harus dengan siapa? Terima kasih Riki. Ntar ya, saya bacakan The Message. If your presence doesn't take the lead here, sama. Kalau hadiratmu
tidak membawa kami dari sini, call this trip off right now. Batalkan perjalanan ini. Batalkan. Wih, luar biasa. How else will it be known that you are with me in this? Apalagi yang akan aku ketahui bahwa engkau beserta aku, with me and your people. Lah jelas, aku dan umatmu. Maaf, are you traveling with us or not? Traveling, jalan. How else will we know that we are special? Nah, kembali kata spesial. Jadi nggak cuma Musa. Musa selalu menganggap we, kami, I and your people among all other people on this planet Earth. Wih, luar biasa Tuhan kita. Apakah saudara sudah menemukan kami itu aku dan umatmu, aku dan umatmu? Ada tidak? Oke, saya putus dulu. Ada pertanyaan bagus dari Facebook. Apakah berarti ada orang yang tidak dikenal oleh Bapa di surga? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya akan jawab untuk semua saudara. Jawabannya, Papa kenal semua orang. Cuma kenal dalam dua arti. Kenal secara negatif dan kenal secara positif. Oke? Kita lihat sekarang ayatnya. Kalau susah nggak usah diganti sudah, ya. Yohanes pasal 2. Saya akan bacanya Yohanes pasal 2 ayat 23. Ya. Terima kasih dimunculkan pertanyaan ini sehingga kita bisa menemukan hal baru lagi. Sepertinya kalau Tuhan hanya kenal Musa, sepertinya kok ada orang yang nggak dikenal Tuhan. Pertanyaan betul. Jawabannya ada di 1 Korintus 8 ayat 3. Oke, ini saudara kita dari Solo, Kalis. Terima kasih. Saya akan baca ya, Yohanes 2 ayat 23-an. Ayat 23. Nah, bagus. Coba perhatikan pertanyaan ini. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, bagus yang tanya ini kalimatnya. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Nah, saya tanya, kalau ada kalimat ini, kenal, semua orang dikenal oleh Tuhan Yesus. Berarti, saudara, saya tanya, ayat 23, ayat 24 Yohanes pasal 2 ini, karena Yesus mengenal mereka semua. Ini mengenal secara negatif atau positif? Dikenalnya, Yesus mengenal mereka semuanya. Negatif, dari Surabaya dikenal secara negatif, betul. Nah, lo kok bisa orang kenal secara negatif? Maaf ya, saya beri ilustrasi begini. Suatu hari, ya, saudara tinggal di sebuah gang, ya, gang kecil, ngomong aja begitu ya. Terus ada orang celingak-celinguk. Nah, pas saudara ngelihat orang itu, terus saudara tanya, ada yang bisa saya bantu? Bapak cari siapa? Ya, secara negatif, betul. Cari siapa? Oh, cari orang ini. Terus orang itu tanya, Bapak, saudara kenal? Oh, kenal. Dia kan pernah di penjara toh? Oh, kenal. Nah, itu kan negatif cara kenalnya itu. Ya. Oke. Ini Ricky memberikan terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saya langsung baca. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia mudah berubah pendirian. Oh,
terlambat. Sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi kenal semua, cuma negatif. Nah, dengan pertanyaan ini, mari semua kita sebelum meninggalkan tahun ini, kita jujur memeriksa diri. Kira-kira Tuhan mengenal saya, mengenal saudara dengan pandangan mengenal negatif atau mengenal positif? Maka itu kembali, kita ini spesial tidak di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Memang kita tidak akan menemukan ayat yang menuliskan inilah syaratnya supaya kita dapat kasih karunia dari hadapan Tuhan. Begini, begini, begini. Tidak. Persyaratannya tidak ada. Itu semua tergantung hati kita mau jadi sebagai apa. Saya cuma punya kalimat ini, saudara. Kondisikanlah ya hati kita sedemikian rupa sampai Tuhan itu berkata cukup, cukup David, cukup Daniel, cukup, aku kenal, sudah aku kenal kamu. Wah, kalau sampai Tuhan bisa menemukan hati kita seperti itu, percayalah, masuk tahun 2021 mulus, aman. Karena Dia yang ngajak kita berjalan bersama Dia, bukan kita yang ngajak Tuhan berjalan bersama kita. Saya ulangi lagi, saudara, saya ulangi lagi. Selama ini kita sibuk, Tuhan terima kasih, aku berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Immanuel buat aku berjalan bersama Tuhan, aku disertai Tuhan. Ternyata itu belum kuat, belum akurat. Selain Tuhan yang memulai. Jadi begini ya, kita beserta Tuhan dengan Tuhan beserta kita itu beda. Saya ulangi, kita beserta Tuhan dan Tuhan beserta kita itu beda. Bedanya di mana? Tuhan beserta kita, kita yang ngajak Dia. Kalau Tuhan model saya diajak saudara jalan, saya bilang jawabannya belum tentu mau. Tapi kalau Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu Daniel, aku menyertai kamu, Tuhan yang ngomong, maka beda. Mana lebih kuat, mana lebih akurat? Ya jelas Dia bicara dong kepada kita. Mari kita periksa hati kita, tulusnya kita. Ya Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, Dia yang bertanggung jawab. Ini yang luar biasa. Oke? Satu, kita mau baca Yeskiel 36. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Bagus. Jawab komenmu, Papa akan jawab lewat Yeskiel 36. Ayat yang ke-26. Ada hadiah terbesar buat kita di tahun yang baru 2021. Terima kasih Papa. Yeskiel 36 mulai ayat ke-26. Ya, Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Terima kasih. Bukan hadiah duit, saudara, bukan. Bukan hadiah emas berlian, bukan hadiah mobil. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Di tahun baru 2021, Papa beri hadiah hati yang baru.
Terima kasih Tuhan. Bukan cuma itu, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terima kasih. Betul, ini hadiah, hati yang baru. Oke, terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, Ricky. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Terima kasih. 26an ayat 26. Oke, saya baca ayat 27. Oke, saya tunggu Aan 26. Lamaan. Oke, saya baca ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Terima kasih. Nah, 26an kalau masih bisa, ya ini belum berubah. Saudara bayangkan, inilah bekal, inilah modal, inilah uang saku istilahnya untuk kita masuk tahun 2021, tahun yang gelap di hadapan. Betul, ada yang komen lagi di Facebook, tahun yang gelap di hadapan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hati yang baru Engkau sediakan bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Amin. Nah, ada yang tanya, Koden, bagaimana dengan Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita? Lu memang betul, Tuhan yang menyertai kita, bukan kita yang ngajak Tuhan beserta kita. Betul. Ya. Oh. Terjemahan FAYH. Dan aku akan memberikan rohku dalam batinmu, sehingga kamu akan mentaati hukum-hukumku dan melakukan setiap perintahku. Terima kasih Tuhan. Jelas ya saudara. Terima kasih Tuhan berikan modal, bekal, hati yang baru untuk masuk tahun yang baru ini. Sikap yang lama udah, ya. Ayat terakhir, Yeremia 31. Ayat terakhir, Yeremia 31. Ini soal perjalanan hidup. Ayat yang ke-21. Yeremia 31 mulai ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Nah, ini saya ingin lihat berapa terjemahan karena ayat ini unik, ya. Ayat ini unik sekali. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, ya. Terus perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Ya. Udah ya. Nah saudara, kenapa Tuhan minta kita mendirikan rambu-rambu jalan, tanda-tanda jalan? Artinya begini, ya. Oh, VMB apa itu Mike? Ya, saya akan baca terjemahan dari apa? VMB apa ya? Aku akan menaruh roh yang baru padamu dan mengubah caramu berpikir. Ini Yeskiel 36 tadi ya. Aku mengambil hati yang keras dari tubuhmu dan memberikan hati yang lembut kepadamu. Terima kasih. Hadiah tahun baru, hati yang dibenarkan. Oke, terjemahan apa ini, Rick? I'll put my spirit in you and make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. Terima kasih. Aku akan menaruh rohku dalam hidupmu untuk membuat engkau selak mungkin, ya, bisa sanggup mentaati yang kuperintahkan, dan kamu akan hidup menurut hukum-hukumku. Terima kasih. Maksudnya begini, saya nggak tahu bulan Februari ada yang ngalami sesuatu nggak, kecelakaan, kerugian atau apa. Nah, tandai
beri rambu di situ. Aku bulan Februari ngalami begini, lah rambunya. Terus mungkin Mei kita ngalami sesuatu, nah dirikan rambu peringatan supaya kita hati-hati. Agustus mungkin kita ngalami sesuatu, dirikan lagi rambu jalan, saudara, supaya kita nggak celaka lagi. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Oh, puji Tuhan untuk peringatan ini. Terima kasih Papa, ada hadiah hati yang baru. Kiranya Tuhan berkenan kepada kita, bukan kita yang berkenan kepada Dia. Biarlah Tuhan yang ngajak kita jalan, ya, bukan kita yang ngajak Tuhan jalan bersama kita. Tidak, biarlah semuanya dimulai dari Tuhan. Maka saudara, kalau apa yang Musa alami bisa kita alami, hidup tahun 2021 itu indah, menyenangkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan itu dengan baik. The message lagi ya. Oke. Set up signpost to mark your trip home. Wih, bagus. Jadi pasang tanda-tanda, ya, supaya perjalananmu pulang itu aman. Terima kasih Rick. Saya baca lagi ya. Set up signpost to mark, untuk menandai your trip home, perjalanan pulang. Get a good map. Cari peta, map ya, peta yang bagus. Study the road condition. Pelajari situasi jalanmu itu. Ya. The road out is the road back. Oh, bagus sekali. Jadi kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan celaka. The road out is the road back. Betul, salah jalan kita nggak nyampe. Come back, dear Virgin Israel. Come back to your hometowns. How long will you flit here? Wih, guling-guling aja di situ, nggak jalan-jalan. And there, ya, guling sana, jalan sini, putar-putar saja. Ya, indeceive. How long before you make up your fickle mind? Ayo, kapan kita akan memperbaiki pikiran kita yang bulat saja? God will create a new thing in this land. Terima kasih. Oke. Jadi saudara, terima kasih Papa menyediakan hati yang baru, cara berpikir yang baru, sikap hidup yang baru, yang Tuhan perbarui dan Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.